Teori Plato tentang misteri Atlantis, kota yang hilang. Atlantis sebagai kota yang hilang adalah peradaban mitos kuno yang tenggelam di bawah ombak. Dikaitkan terletak di suatu tempat di Samudra Atlantik, menuju untuk ditemukan kembali. Lalu, apakah Atlantis benar-benar ada? Muncul dalam dua dialog Plato lebih dari 2000 tahun yang lalu. Cerita tersebut hampir pasti merupakan kisah fiksi yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca Plato. Seiring waktu, kisah Atlantis tertanam dalam imajinasi kolektif kita. Para penulis modern menghiasi cerita aslinya dengan mengemukakan teori mereka tentang apa yang terjadi pada penduduk Atlantis. Betapapun menariknya kisah asli Atlantis, teori-teori di sekitarnya lah yang memberikan sejarah yang sangat kaya dan layak untuk diselidiki. Kisah asal mula kota yang hilang. Asal-usul mitos Atlantis sudah ada sejak lama. Ceritanya sekitar 9000 tahun sebelum Plato, ada sebuah peradaban yang terdiri dari setengah manusia, setengah dewa. Mereka tinggal di serangkaian pulau di suatu tempat di Samudra Atlantik. Peradaban besar ini berkaitan dengan sumber daya alam yang melimpah, angkatan laut yang kuat, dan kekayaan yang melimpah. Tidak ada peradaban lain yang mampu menandingi kekuatan Atlantis. Terbesar di pulau-pulau yang luas, bangsa Atlantis hidup dalam utopia. Kecuali suatu hal, penduduknya yang dipenuhi kekuasaan dan kekayaan lalai menghormati para dewa. Bangsa Atlantis menjadi tidak bermoral, serakah, dan sombong. Karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka memutuskan untuk menyerang kota-kota di Eropa dan Asia, mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan penduduk wilayah Mediterania. Namun ketika mereka menyerang Athena, Atlantis tiba-tiba menemui tandingannya. Athena berhasil menghalau serangan Atlantis yang kemudian membebaskan bangsa lain di Eropa dan Afrika Utara. Lebih buruk lagi, sikap kurang ajar orang Atlantis membuat marah para dewa. Sebagai hukuman karena tersesat, para dewa mengirimkan gempa bumi dan api untuk menghancurkan mereka. Dalam suatu siang dan malam yang mengerikan, Atlantis tenggelam di bawah air bersama dengan para pejuang heroik Athena yang telah berperang melawan mereka. Sejak saat itu, dikatakan bahwa wilayah lautan tempat Atlantis pernah berada tetap tidak dapat dilewati karena runtuhnya kerajaan Atlantis. Plato menulis kisah Atlantis di kota yang hilang sebagai eksperimen pemikiran keberadaan hanya mitos belaka. Selain beberapa lapisan puing, peradaban yang dulunya besar telah sepenuhnya dihapus dari keberadaannya. Sepintas lalu cerita ini sepertinya penuh dengan mitos, namun sejarah menunjukkan bahwa ada banyak orang yang percaya selama berabad-abad. Bagaimana cerita Plato bisa dipercaya? Plato menulis kisah Atlantis sebagai eksperimen pemikiran. Plato bukan seorang sejarawan, jadi dia tidak menggambarkan kejadian sebenarnya. Sebaliknya, dia menggambarkan pertukaran fiksi dan di mana Socrates meminta orang-orang di sekitarnya untuk membuat negara kota yang dapat digunakan sebagai tolak ukur melawan Athena. Dia menyebutkan bahwa dia ingin membayangkan kotanya bersaing melawan kota lain dalam kontes antar kota. Dalam dialog antara Socrates dan para pengikutnya, disajikan 3 negara dibandingkan dengan Athena dan zaman Plato.
Salah satu negara kota tersebut adalah bagaimana kita tahu bahwa kisah Atlantis itu tidak nyata. Salah satu petunjuk bersamanya adalah fakta bahwa orang yang menceritakan kisah tersebut, seorang pria bernama Critias, sedang menggambarkan suatu yang terjadi lebih dari 9.000 tahun sebelumnya. Artinya ribuan tahun sebelum Athena ada. Ibarat permainan telepon, Plato menulis tentang seorang pria bernama Critias yang mendengar cerita tersebut dari seorang Yunani bernama Solon, yang kemudian mendengar cerita tersebut saat berada di Mesir. Namun jika Atlantis karya Plato tidak nyata, mengapa ia memasukkan cerita ini ke dalam dialognya? Jawabannya adalah dia mencoba menggunakan alegori Atlantis sebagai peringatan bagi orang Athena tentang resiko yang mereka ambil ketika keangkuhan mengambil alih. Plato tidak sedang menjelaskan peristiwa sejarah yang sudah lama terlupakan. Dia menggunakan peradaban fiksi sebagai contoh bagaimana tidak bertindak sebagai sebuah bangsa. Kebanyakan orang Yunani pada masa Plato akan langsung menyadari bahwa ia hanya menggunakan Socrates dan Critias sebagai lawan bicara untuk menyampaikan pesan. Namun para pembaca modern tidak memahami maksud sebenarnya dari Plato. Mereka memutuskan bahwa cerita itu terlalu bagus untuk dijadikan eksperimen filosofi. Akhirnya penyebutan singkat Plato tentang peradaban fiksi berubah menjadi misteri sejarah yang sesungguhnya. Bagaimana Atlantis menjadi nyata? Ada beberapa catatan tentang Atlantis sejak zaman Plato. Dengan setiap penulis baru, ceritanya menjadi semakin fantastis. Pada abad ke-19, Jules Verne menggambarkan Kapten Nemo mengunjungi kota yang tenggelam dalam sejak saat itu. Kota Atlantis yang hilang telah muncul di berbagai film dan acara TV. Namun meskipun Atlantis karya Jules Verne tampak sebagai sebuah karya fiksi, beberapa orang tidak puas membiarkannya begitu saja. Ignatius Donnelly adalah seorang politikus dan penulis Amerika yang yakin bahwa Atlantis kuno itu nyata. Dia berpikir bahwa hal ini munculkan banyak pencapaian teknologi terbesar umat manusia. Secara khusus, Donnelly mengklaim bahwa Atlantis adalah semacam Taman Eden, tempat munculnya semua peradaban besar lainnya. Setelah banjir dahsyat yang menghancurkan Atlantis, mereka selamat menjadi raja dan ratu di masyarakat tersebar luas. Dalam upaya memberikan kesan legitimasi pada teorinya, Donnelly menunjuk para berbagai bukti dari budaya lain. Ia membahas bahwa baik di Mesir maupun Peru, masyarakat penyembah matahari. Ia menggunakan kisah Alkitab tentang banjir yang menceritakan nasib buruk yang menimpa Atlantis. Ia bahkan berspekulasi bahwa peralatan zaman perunggu berasal dari Atlantis. Buku Donnelly menjadi buku terlaris di Amerika Serikat. Hal ini membantu penyebaran gagasan Atlantis sebagai fakta sejarah. Atlantis dalam filsafat Nazi bukan hanya orang Amerika yang menganut gagasan bahwa ras rasional akan melahirkan ras lainnya. Nazi terkenal karena obsesi mereka terhadap ras dan superioritas. Beberapa pemimpin Nazi termasuk
Heinrich Himmler yakin Atlantis adalah sebuah sumber asal mula ras Arya. Banyak dari ide-ide ini datang dari seorang bernama Hermas yang mempercayai banyak teori yang sama yang dikemukakan oleh Ignatius Donnelly. Seperti Donnelly, Wright juga percaya bahwa orang-orang Atlantis yang melarikan diri dalam upaya mereka untuk pergi sejauh mungkin dari laut berakhir di Tibet. Kepemimpinan Nazi menanggapi teori ini dengan sangat serius sehingga pada tahun 1938 Himmler mengirimkan ekspedisi ilmuwan Nazi untuk menjajahi Tibet dan mengukur ciri-ciri wajah penduduk setempat. Setelah menganalisis apa yang mereka temukan, tim menyimpulkan bahwa orang Atlantis memang berasal dari Tibet dan orang-orang yang tinggi di sana adalah keturunan langsung. Temuan ini membuat Himmler khawatir karena menunjukkan adanya tingkat percampuran ras yang mengkhawatirkan selama berabad-abad. Hal ini mendorongnya untuk melipat gandakan upaya jahatnya dan menciptakan ras yang murni. Pencarian Atlantis dan keturunan Atlantis tidak berakhir di zaman Nazi. Orang-orang telah melakukan penelusuran di berbagai tempat seperti Bolivia, Spanyol, dan Antartika. Namun beberapa sarjana berpendapat bahwa mereka telah menemukan Atlantis yang sebenarnya. Setidaknya peradaban yang mengalami Plato untuk menciptakan peradaban fiksi. Peradaban itu adalah bangsa Minoa seperti bangsa Atlantis. Bangsa Minoa merupakan kekuatan angkatan laut yang penting dan terbesar di beberapa pulau Aegean. Meski mereka tidak berumur 9.000 tahun sebelum Plato, mereka sudah mendahuluinya 900 tahun. Seperti halnya Atlantis, peradaban Minoa mengalami bencana alam yang mengerikan antara tahun 1611 dan 1538 sebelum Masehi. Gempa bumi melanda Pulau Santomi dan menghancurkan sebagian besar angkatan laut Minoa. Bahwa para pembaca modern tidak memahami maksud sebenarnya dari Plato. Terlepas dari asal-usul yang jelas dalam fiksi, banyak orang selama berabad-abad mengklaim bahwa pasti ada keberadaan di balik mitos Atlantis tersebut. Kemudian banyak yang berspekulasi tentang di mana Atlantis akan ditemukan. Bahkan sudah tak terhitung para ahli yang mencoba menemukan Atlantis berdasarkan fakta yang sama pernah dikaitkan dengan Indonesia. Berdasarkan laporan Detiknet, ahli paleontologi ITB, Profesor Yahdi Zaim memberikan tanggapan terkait keterkaitan Atlantis yang pernah dikaitkan dengan Indonesia. Menurutnya, sejak awal Plato memang tidak mengatakan Atlantis tepatnya di mana. Namun Atlantis diketahui hilang karena adanya gempa. Plato itu hidup 350 sampai 300 sebelum Masehi dan Plato tidak menyatakan Atlantis itu ada di Indonesia atau Asia Tenggara. Plato mengatakan karena ada gempa, maka lenyap yang namanya Atlantis hanya dalam satu malam. Nah, ini kalau cerita geologi bisa terjadi, tapi sejauh ini data belum menunjukkan adanya peristiwa seperti itu, jelas Profesor Zaim. Dalam hal ini, Indonesia pernah mengalami kejadian semacam itu, yakni letusan Gunung Krakatau pada 1883 yang melenyapkan satu pulau dalam sehari.
Selain contoh kejadian keberadaan Sundaland di masa lalu juga menjadi salah satu faktor Indonesia dikaitkan dengan Atlantis. Atlantis disebutkan sebagai sebuah wilayah yang nyaman dan sejahtera. Kalau dikaitkan dengan Sundaland belum ada bukti, namun pengetahuan harus disertai bukti, ungkapnya. Sundaland sudah tenggelam dengan kedalaman sekitar 100 meter. Untuk mencari bukti katakanlah arkeologi, itu butuh ekskavasi atau penggalian arkeolog atau penelitian palenotologi harus ke lapangan. Ya, nggak mungkin kita menyelam mahal sekali. Menurutnya ada kesulitan untuk menelusuri bukti apakah Sundaland adalah Atlantis yang hilang. Selain kedalaman 100 meter bawah laut, juga diperlukan teknologi luar biasa untuk melakukan penggalian berbulan-bulan. Maka jika tidak ada bukti empirik seperti itu, susah untuk mengatakan secara keilmuan itu terbukti, tutur ahli palenotologi ITB tersebut. Jadi untuk secara keilmuan, Prof. Zaim sendiri masih meragukan soal Sundaland sebagai Atlantis yang hilang. Kesimpulannya, klaim bahwa Indonesia sebagai Atlantis yang hilang belum bisa dibuktikan secara ilmiah.